Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di mata kuliah metodologi penelitian. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas dua konsep yang sangat penting dalam sebuah penelitian, yaitu paradigma dan etika penelitian. Sebelum kita mulai, mari kita lihat terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas pada sesi ini. Kita akan mulai dengan memahami apa itu paradigma secara umum, kemudian kita masuk ke pengertian paradigma penelitian. Setelah itu kita akan membahas berbagai bentuk paradigma penelitian yang ada dan diakhiri dengan pembahasan mengenai etika penelitian. Tentunya terakhir juga ada kuis. Mari kita mulai dengan definisi paradigma. Paradigma bisa kita artikan sebagai sebuah model atau pola. Menurut KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Reiser tahun 2014 mendefinisikan paradigma sebagai suatu pandangan dasar dari seorang ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok bahasan atau persoalan yang semestinya dipelajari dan dikaji oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Intinya, paradigma ini adalah lensa yang digunakan untuk melihat atau memahami suatu masalah. Jadi, dalam suatu penelitian itu hanya boleh memakai satu lensa, gitu. Lensa atau pola dari kepala si ilmuwan itu sendiri, gitu. Setelah memahami apa itu paradigma secara umum, sekarang kita akan fokus pada paradigma dalam konteks penelitian. Paradigma penelitian adalah kerangka berpikir yang mengarahkan cara kita melakukan penelitian. Ini definisi dari para ahli. Menurut Bogdan dan Biklen tahun 1982, paradigma penelitian adalah kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Menurut Becker tahun 1992, paradigma penelitian adalah seperangkat aturan tertulis atau tidak tertulis yang melakukan dua hal, yaitu membangun atau mendefinisikan batas-batas dan kemudian menceritakan bagaimana seharusnya melakukan sesuatu dalam batas-batas itu agar berhasil. Menurut Capra tahun 1996, paradigma penelitian adalah konstelasi konsep, nilai-nilai persepsi, dan praktik yang dialami bersama oleh masyarakat yang membentuk visi khusus tentang realitas sebagai dasar mengorganisasikan dirinya. Dari berbagai definisi ini kita bisa simpulkan bahwa paradigma penelitian adalah landasan filosofis atau cara pandang yang mempengaruhi bagaimana kita merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil penelitian. Berangkat dari pemahaman tersebut, paradigma penelitian memiliki beberapa bentuk yang mendasari berbagai pendekatan penelitian yang kita kenal. Ada beberapa bentuk paradigma penelitian yang umum dikenal. Di antaranya yaitu yang pertama adalah paradigma positivisme.
Paradigma ini beranggapan bahwa realitas itu atau kenyataan itu bersifat objektif dan tunggal, bisa diukur dan bisa digeneralisasi. Positivisme berpandangan bahwa sains dan penelitian ilmiah merupakan cara untuk mendapatkan kebenaran. Positivisme percaya bahwa ada kebenaran objektif untuk memahami dunia dengan cukup baik, sehingga mampu memprediksi dan mengendalikannya. Bagi seorang positivisme, dunia beroperasi menggunakan hukum sebab dan akibat yang dapat dipahami jika melakukannya melalui pendekatan penelitian secara ilmiah. Beberapa hal yang menjadi perhatian aliran ini adalah ketelitian, replikasi penelitian, keandalan pengamatan, dan generalisasi temuan. Paradigma ini menggunakan penalaran deduktif yang mengedepankan teori yang dapat diuji melalui desain penelitian yang telah ditentukan sebelumnya melalui pengukuran yang objektif. Kunci pendekatan peneliti positivisme itu adalah eksperimen yang memungkinkan adanya pengujian hubungan sebab akibat. Penganut aliran ini mengesampingkan segala sesuatu di luar pengetahuan, seperti emosi, perasaan, dan pikiran. Yang kedua ada namanya paradigma konstruksionisme. Ya. Paradigma ini mengkritik keyakinan positivisme terkait kebenaran yang objektif. Paradigma ini melihat realitas sebagai sesuatu yang dibangun secara sosial dan bersifat ganda. Jadi oleh karena itu, para konstruksionisme melakukannya dengan tidak mencari kebenaran objektif. Sebaliknya, mereka bertujuan untuk memahami aturan yang digunakan orang agar dapat memahami dunia dengan menyelidiki apa yang terjadi dalam pikiran orang. Para penganut aliran ini menekankan bagaimana orang membangun pengetahuan, mempelajari bagaimana orang memberikan masalah dan topik. Jadi sudah terbayang metode penelitiannya ini biasanya seringkali kualitatif. Jadi fokus bisa sumber teknik pengumpulan datanya bisa dengan diskusi fokus discussion group, wawancara, kemudian observasi seperti itu ya. Jadi konstruksionisme ini seringkali lebih mementingkan pemahaman kasus tertentu dibanding dengan generalisasi temuan mereka. Gitu. Jadi dia case per case, jadi kasuistik. Yang ketiga ada namanya paradigma realisme kritis. Paradigma ini mengakui adanya realitas objektif, tetapi juga menyadari bahwa pemahaman kita terhadap realitas itu dipengaruhi oleh konteks sosial dan sejarah. Jadi tergambar bahwa realisme kritis ini adalah kombinasi ya dari keyakinan kebenaran objektif tadi dengan konteks sosial dan sejarah gitu. Pengamatan atau terutama pada fenomena yang tidak dapat diamati dan diukur secara langsung seperti kepuasan, motivasi, dan budaya
akan selalu tunduk pada interpretasi atau penafsiran. Aliran ini mengkritik kemampuan memahami dunia dengan pasti. Itu penganut aliran ini percaya bahwa tujuan penelitian adalah untuk maju ke arah tujuan, meskipun mustahil untuk mencapainya. Misalnya, ukuran fenomena seperti emosi, perasaan, dan sikap seringkali bersifat subjektif dan pengumpulan data secara umum tidak sempurna, bisa saja bias gitu. Realisme kritis ini berpendapat bahwa perlu digunakan triangulasi pada berbagai metode observasi dan penelitian dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik. Keempat, ada bentuk paradigma pragmatisme. Paradigma ini berfokus pada apa yang praktis dan berguna untuk memecahkan masalah. Fokus pragmatisme ini adalah penelitian terapan, yang mana sudut pandang yang berbeda tentang penelitian dan subjek yang di bawahnya sangat membantu dalam memecahkan masalah bisnis. Pragmatisme menggambarkan penelitian sebagai proses di mana konsep dan teori adalah generalisasi tindakan dan pengalaman masa lalu kita dan interaksi yang pernah dilakukan di lingkungan kita. Penganut pragmatisme menekankan sifat penelitian yang dibangun secara sosial, yang mana peneliti yang berbeda mungkin akan memiliki gagasan yang berbeda. Selanjutnya, yang kelima, paradigma kuantitatif. Paradigma kuantitatif ini sering dijadikan acuan dalam penelitian oleh para peneliti, baik untuk penelitian yang dilakukan oleh akademisi maupun praktisi. Paradigma ini menggunakan pengujian teoritis, pengukuran variabel dengan angka, analisis kuantitatif, dan penggunaan statistik. Nah, selanjutnya paradigma kualitatif. Ini merupakan paradigma yang sering digunakan oleh para peneliti yang memanfaatkan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian dengan pendekatan kualitatif pada umumnya adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, atau aktivitas sosial yang berlangsung di masyarakat. Contoh-contoh penelitian yang menggunakan acuan paradigma penelitian kualitatif misalnya yang terkait dengan pemodelan proses bisnis, penyusunan model kelembagaan, dan penyusunan kebijakan. Hasil penelitian di sini yang menggunakan acuan paradigma ini tidak melakukan pengujian teori, tetapi sebaliknya dimanfaatkan untuk menyusun teori atau memperbarui teori yang sudah ada sebelumnya. Umumnya peneliti memiliki kekuatan untuk menafsirkan suatu fenomena, membuat deskripsi, dan menyusun narasi atas suatu kondisi. Baik, selain paradigma, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting dalam melakukan penelitian, yaitu etika penelitian. Etika penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam proses penelitian
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika penelitian ini harus diterapkan dengan tidak melanggar hukum, karena pelanggaran hukum bisa memunculkan sanksi perdata dan pidana. Selain itu, secara akademik akan ada sanksi seperti pencabutan gelar atau anulir ijazah sebagai akibat pelanggaran hukum yang memungkinkan pelanggaran hukum yang kemungkinan baru diketahui atau baru mendapat hukuman secara mengikat dari pengadilan setelah seorang peneliti lulus sekolah. Ada beberapa hal yang termasuk dalam etika penelitian. Di antaranya yaitu satu, mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, sumber datanya jelas gitu ya, sumber referensi buku dan jurnalnya jelas gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Yang kedua, mengelola proses penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya, menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati. Ketika tentang sosial dan psikologi, itu harus dijaga privasi dan kerahasiaan data responden gitu. Ketika meneliti sumber daya alam hayati harus dijaga jangan sampai mengganggu ketika kita meneliti. Yang ketiga, membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian. Jadi harus fair, open mind gitu ya, terbuka terhadap kritik dan saran. Yang keempat, menjaga komitmen atau kerahasiaan data atau narasumber apabila diminta. Etikanya. Yang kelima, menjaga diri dari adanya conflict of interest. Peneliti harus independen dan tidak terlibat dalam konflik kepentingan. Jangan sampai membuat hasil penelitian yang merupakan pesanan dari suatu perusahaan atau suatu pihak atau suatu instansi, tidak boleh. Jadi tidak ada konflik kepentingan. Nah, ini yang paling penting adalah tidak plagiat. Dalam dunia akademis, plagiat merupakan tindakan yang tidak bisa ditolerir. Seseorang bisa dicabut gelar yang telah diraihnya hanya gara-gara tindakan plagiat. Dan bisa menghancurkan karirnya juga. Plagiat ini adalah tindakan menjiplak atau mengambil karangan atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah adalah karangan atau pendapat peneliti itu sendiri. Seorang peneliti tidak boleh melakukan plagiat. Seorang peneliti diperkenankan mencantumkan hasil penelitian atau pemikiran orang dengan catatan harus mencantumkan nama orang yang tulisannya disadur, yaitu melalui citation ya. Citation baik pada batang tubuh atau body note itu ya, yang tidak di ujung-ujung paragraf, ataupun footnote gitu ya, dan di daftar pustakanya juga. Kegiatan mengutip ini dikenal dengan citasi atau bahasa Inggrisnya citation. Dengan demikian, plagiat diharamkan, tetapi citasi diperbolehkan. Tindakan plagiat dapat dikenakan hukum pidana karena tindakan plagiat bisa dikategorikan pencurian hak karya seseorang. Menurut sekarang, tahun 2016, plagiarisme adalah penggunaan kata-kata, argumen,
atau ide orisinal orang lain seakan-akan milik sendiri, baik dengan itikat baik, ketidaktahuan, atau kecerobohan. Ya, walaupun kita tidak tahu, tidak sengaja motifnya atau kecerobohan kita tidak mencantumkan citationnya, itu juga sudah termasuk plagiarisme. Plagiarisme dikategorikan sebagai tindakan kecurangan. Eh, Plagiarisme secara umum bersumber dari dua ya. Satu dari sumber eh, bentuk tindakan plagiatnya secara umum. Satu, sumber tidak ditulis, dengan tidak ditulis sumbernya, atau sumber ditulis tapi masih kategori tindakan plagiat. Ya, maksudnya itu eh, penulis menyebutkan nama penulis, peneliti menyebutkan nama penulis untuk suatu sumber, tetapi lalai untuk memasukkan informasi terkait eh, apa buku atau bentuk lain sumbernya itu gitu. Atau peneliti memberikan informasi yang tidak akurat tentang sumbernya, sehingga jika ditelusuri lagi tidak mungkin untuk menemukan sumbernya itu gitu. Terus peneliti mengutip sebuah sumber dengan tepat tetapi tidak memasukkan teks tersebut dalam tanda petik. Kemudian peneliti mengutip sumber di beberapa tempat tetapi melanjutkan dengan memparafrasekan argumen lain dari sumber-sumber tersebut tanpa kutipan. Ya, itu penjelasan plagiarisme. Yang ketujuh, yaitu etikanya tidak melakukan pemalsuan dan manipulasi data. Ini terkait dengan integritas. Peneliti harus mencantumkan data yang sesuai dengan hasil temuan. Hasil temuan tidak boleh direkayasa, dimanipulasi, bahkan dipalsukan. Gitu. Data-data yang sebelum diolah juga tidak boleh dipalsukan. Kemudian hasil dari penelitian juga tidak boleh dipalsukan. Konsep ini juga sesuai dengan tuntunan dalam agama Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 30 yang berbunyi, jauhilah olehmu berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Selain itu ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh beberapa imam yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berkata jujur karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berkata jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, berbohong, karena dusta membawa seorang kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Ada lagi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta atau bohong agar suatu kaum tertawa karenanya. Kecelakaan untuknya, kecelakaan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi pemalsuan atau manipulasi data adalah kategori berbohong yang dalam Al-Quran dan hadis sudah dijelaskan mendapat larangan. Oleh karenanya peneliti harus memperhatikan etika ini terlebih khusus lagi untuk penelitian terkait bisnis syariah. Selanjutnya yang kedelapan, merujuk ke sumber acuan yang jelas gitu. Jadi
etikanya adalah merujuk ke sumber acuan yang jelas. Jika kita mengacu kepada satu jurnal, kemudian di jurnal tersebut berasal dari buku, jadi kita telusuri ke bukunya itu, kita pakai sumber dari bukunya itu. Kemudian yang ke-9, tadi selain itu kejelasannya juga kejelasan pencantuman nama, eh, jurnal, volume jurnal, tahun, nama jurnalnya gitu ya, judul artikelnya, semua harus akurat data-data sumbernya tersebut. Kemudian ke-9, mengambil topik berdasarkan fenomena yang berkembang di lapangan. Misalnya gap antara teori dengan praktik, gap antara hasil riset dengan teori, gap antara hasil riset dengan hasil riset lainnya. Terakhir, dapat merujuk atau pengembangan dari hasil penelitian terdahulu. Itu juga bagian dari etika, menggunakan penelitian terdahulu ya untuk pengembangan penelitian lanjutan. Ya, berakhirlah materi pertemuan 2 ini. Kita tutup dengan kuis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan paradigma penelitian? Yang kedua, jelaskan perbedaan paradigma kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, sebutkan contoh tindakan plagiarisme yang harus dihindari oleh peneliti. Yang keempat, jelaskan prinsip dasar etika penelitian yang harus dihindari oleh peneliti. Yang kelima, pemalsuan data, juga pelanggaran etika penelitian. Sebutkan ayat dan hadis yang relevan dengan tindakan itu. Sekian materi pertemuan 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.